Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joshua Oktavian Tobing dengan NIM 21110015 dari Universitas Pertiwi dari kampus Karawang dengan prodi akuntansi. Di sini, saya akan membawakan presentasi tentang analisa simulasi portofolio investasi. Yang pertama, bagian pendahuluan. Latar belakangnya sendiri, analisis rasio keuangan penting bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan sebelum berinvestasi. Metode yang digunakan yaitu menggunakan rasio keuangan utama, termasuk profitabilitas, likuiditas, leverage, dan analisis dew point ROE. Yang kedua, tujuan analisanya. Yang pertama, menilai kinerja keuangan 5 perusahaan dari berbagai sektor. Yang kedua, memberikan rekomendasi investasi berdasarkan hasil analisis. Kita masuk ke bagian tabel rasio keuangannya. Ini bisa dilihat ada 5 perusahaan. Yang pertama PT Indosemen, yang kedua PT Sido Muncul, PT Sari Melati Kencana, yang keempat PT Jafra Tbk, dan yang terakhir ada PT Indosat Tbk. Ini kita bisa lihat untuk masing-masing kolomnya ada rasio profitabilitas atau ROA, rasio profitabilitas yang ROE, rasio likuiditas current ratio, rasio likuiditas, quick ratio, rasio leverage, debt to equity ratio, margin laba bersih dalam persenan. Yang kemudian ada perputaran aset, kemudian ada penggunaan leverage atau equity multiplier. Yang terakhir ada dew point ROE-nya. Ini kita bisa lihat masing-masing PT, masing-masing perusahaan memiliki nilainya masing-masing. Sekarang kita masuk ke bagian analisanya. Yang pertama kita ambil rasio profitabilitas ROA atau ROE. Rasio profitabilitas mengukur sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan relatif terhadap aset dan ekuitas yang dimiliki. Yang pertama ROA atau Return on Asset. Mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin baik. Yang kedua ROE atau Return on Equity. Menggambarkan sejauh mana ekuitas pemegang saham menghasilkan laba. ROE yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan modal. Untuk analisa datanya, yang pertama PT Sido Muncul memiliki ROA 9,1% dan ROE 15,5%, tertinggi, menunjukkan efisiensi terbaik dalam menghasilkan laba. Yang kedua, PT Sari Melati Kencana juga menunjukkan performa baik dengan ROA 8,4% dan ROE 12,0%. Yang ketiga, PT Indosemen yang mana ROA-nya 5,2% dan ROE-nya 8,3%, dan PT Jafra Tbk ROA-nya 6,8%, untuk ROE-nya 10,1%, berada pada tingkat menengah. Yang terakhir ada PT Indosat Tbk memiliki ROA 4,5% dan ROE 6,3%. Ini merupakan yang terendah, menunjukkan profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan yang lain. Poin yang selanjutnya kita masuk ke rasio likuiditas atau current ratio dan quick ratio. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang poin pertama, current ratio, mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Semakin tinggi, semakin baik pula. Yang kedua ada quick ratio, mirip dengan current ratio tetapi lebih ketat karena hanya memperhitungkan aset liquid tanpa persediaan. Untuk analisa datanya bisa langsung dilihat, ada 3 poin. Yang pertama, PT Sido Muncul memiliki likuiditas terbaik dengan current ratio 3,0 dan quick ratio di 2,4, menunjukkan kestabilan keuangan. Yang kedua, PT Indosemen dan PT Jafra Tbk juga memiliki likuiditas sehat dengan current ratio di atas 2,0. Yang terakhir, PT Indosat Tbk memiliki rasio likuiditas terendah, di mana current rasionya 1,5, quick ratio-nya 1,1, menunjukkan risiko likuiditas yang lebih tinggi. Poin selanjutnya kita masuk ke rasio leverage atau debt to equity ratio dan equity multiplier. Leverage mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai operasi. Poin pertama, debt to equity ratio. Mengukur seberapa besar utang dibandingkan dengan ekuitas. Semakin tinggi, semakin besar risiko finansial. Yang kedua, equity multiplier menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas dibandingkan utang. Untuk analisa datanya ada 3 poin. Yang pertama, PT Indosat Tbk memiliki debt to equity ratio tertinggi
di angka 1,20 dan equity multipliernya 2,3, menunjukkan penggunaan utang yang besar dan risiko keuangan yang lebih tinggi. Yang poin kedua, PT Sido Muncul memiliki debt to equity di angka 0,80 dan equity multiplier 1,5, menunjukkan struktur modal yang lebih konservatif. Dan yang terakhir, PT Indosemen dan PT Japra Tbk memiliki tingkat menengah dengan debt equity rasio sekitar 0,55. Poin selanjutnya kita masuk ke margin laba bersih dan perputaran aset. Dua rasio ini berkaitan dengan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Pertama, margin laba bersih mengukur laba bersih sebagai persentase dari pendapatan. Yang kedua, perputaran aset atau aset turnover mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Untuk analisanya ada 4 poin. Yang pertama, PT Sido Muncul memiliki margin laba bersih tertinggi di angka 18,3%, menunjukkan efisiensi laba yang baik. PT Sari Melati Kencana juga memiliki margin yang cukup tinggi di angka 14,2%. Yang ketiga ada PT Indosat Tbk memiliki margin laba bersih terendah di angka 5,6%, menunjukkan efisiensi laba yang rendah. Dan yang terakhir PT Sari Melati Kencana memiliki perputaran aset tertinggi di angka 0,95, menunjukkan efisiensi aset yang baik. Selanjutnya kita masuk ke DuPoint ROE. Model DuPoint ROE memecah ROE menjadi 3 faktor utama. Yang pertama margin laba bersih, yang kedua perputaran aset, yang terakhir leverage equity multiplier. Untuk analisa datanya bisa dicek, ada 3 poin. Yang pertama, PT Sido Muncul memiliki DuPoint ROE tertinggi di angka 16,5% karena profitabilitas yang kuat dan leverage yang terkendali. Yang kedua, PT Sari Melati Kencana memiliki DuPoint ROE di angka 12,5% yang juga tinggi, didukung oleh margin laba dan perputaran aset yang baik. Dan yang ketiga, ada PT Indosat Tbk memiliki DuPoint ROE terendah 6,2%, menunjukkan kurangnya efisiensi operasional. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi investasi yang bisa saya rekomendasikan, untuk berdasarkan analisis rasio keuangan di atas, berikut rekomendasi investasi. Yang pertama, untuk investor konservatif atau investor yang menghindari risiko tinggi. Yang pertama bisa mengambil PT Sido Muncul dan PT Indosemen karena memiliki likuiditas tinggi, profitabilitas stabil, dan leverage rendah. Untuk investor moderat, di mana investor ini seimbang antara risiko dan return-nya. Untuk investor moderat ini bisa mengambil PT Sari Melati Kencana dan PT Japra Tbk karena menawarkan keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Yang terakhir, untuk investor agresif atau mencari return tinggi dan risiko lebih besar, bisa mengambil PT Tbk karena memiliki leverage tinggi dan profitabilitas rendah, tetapi berpotensi tumbuh lebih besar di masa depan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kurang dalam penyampaian materi atau informasi yang saya sajikan, mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum, terima kasih.